Wahdahu wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah beberapa pekan kita liburan, dan sebelumnya kita sempat libur kurang lebih 1 bulan selama bulan Ramadan. Nah, mengingat kita masih di bulan Syawal, maka izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian berkaitan dengan bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umatnya melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa Syawal. Puasa Syawal mumpung masih ada waktunya. Mumpung sekarang antum kalau mau puasa Syawal masih memungkinkan. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dapat 6 hari insyaallah. Ikhwan fiddin, azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab sifat salat Nabi. Kita masuk kepada syarat yang kedua, yaitu at-taharatu minal hadasil asghari wal hadasil akbar. Syarat yang kedua dari syarat sahnya salat adalah seseorang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun yang dimaksud dengan hadas kecil adalah ma'aujabal wudu, yang menjadikan yang mewajibkan seseorang itu untuk berwudu. Jadi untuk mensucikan hadas kecil, seseorang harus berwudu. Wal hadasul akbar, adapun yang dimaksud dengan hadas akbar adalah ma'aujabal ghuslu, yang menjadikan seseorang itu wajib untuk mandi besar atau mandi junub. Hadas kecil contohnya itu seseorang misalnya buang air kecil, kemudian seseorang itu buang air besar, itu masih masuk kategori hadas kecil. Adapun hadas akbar yang menjadikan seseorang itu wajib untuk mandi junub, contohnya mimpi basah. Misalnya ada salah seorang laki-laki, dia terbangun, kemudian mendapati ternyata dia mimpi basah, bukan ngompol ya. Jadi mimpi basah. Nah, mimpi basah itu biasanya apa? Ini perlu kita perjelas. Karena ternyata ada sebagian orang, dia sudah mimpi basah, tapi dia nggak sadar. Dia nggak tahu kalau itu mimpi basah. Kamu udah mimpi basah belum? Enggak Ustadz, saya nggak mimpi basah. Karena dia kira mimpi basah itu ngompol. Saya sudah gede, masa mimpi basah gitu. Nah, mimpi basah itu biasanya mimpi. Entah dia berhubungan badan atau apa, kemudian dia dapati ketika bangun tidur ada cairan yang membasahi, mohon maaf, sekitar kemaluannya. Maka saat itu ketika dia mendapati ada cairan di sekitar kemaluannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang mimpi basah, dan dia harus mandi junub, mandi besar. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mimpi
tapi tidak mendapati, misal mimpi berhubungan badan. Namun ternyata dia tidak mendapati ada cairan di, mohon maaf, di sekitar kemaluannya. Apakah wajib mandi besar? Tidak. Nah sekarang kita balik. Dia nggak mimpi berhubungan badan, tapi bangun-bangun dia dapati ada cairan berwarna putih, lengket, baunya seperti bau apa? Bau apa? Ada yang Baiklin, ada yang mengatakan mirip bau gandum, ada yang mengatakan seperti bau ketika misalnya di siang hari, siang-siang kemudian hujan. Kita keluar, kemudian baunya seperti itu. Nah, ala kulli hal, ya ada yang mengatakan seperti Baiklin atau apa, insya Allah pahamlah. Dan seseorang bisa membedakan mana mani, mana madi. Kalau wadi itu insya Allah mudah, karena wadi itu biasanya keluar setelah seseorang buang air kecil. Beberapa detik setelahnya ada susulan. Nah itu yang disebut sebagai wadi. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang ketika dia melaksanakan salat tanpa wudu. Dan di sini tidak ada perbedaan apakah salat yang dilaksanakan adalah nafilah, salat sunnah, atau fardhah, atau salat wajib. Wala farqa baina salatin laha ruku'in wa sujudin. Dan tidak ada bedanya apakah salat yang dilaksanakan itu ada rukuk dan sujudnya, atau salat yang laisa laha, yang tidak terdapat di dalamnya rukuk dan sujud. Tetap diwajibkan dalam kondisi sudah bersuci. Contohnya, salat yang tidak ada rukuk dan sujudnya adalah salat jenazah. Maka jangan sampai ada seseorang salat jenazah kemudian dia rukuk. Allahu Akbar, kan takbirnya 4 kali. Nah, pernah ini kejadian. Dia bingung, kok yang lain kok nggak ada yang rukuk. Mana rukuknya? Kemudian, oh ini salatnya nggak benar ini. Salatnya nggak sah. Nah, maka ketika antum mendapati orang seperti itu, ya sudah biarkan. Maka kadang orang jahil, tarku jawabun lil jahili jawab. Tidak menjawab pertanyaan atau permasalahan orang yang jahil, orang yang bodoh itu adalah jawaban. Karena kalau dijawab, loh yang nggak sholat jenazah nggak ada rukuk sama sujudnya, mana buktinya, mana dalilnya, malah tambah ngeyel. Maka sholat jenazah tetap diwajibkan seseorang itu dalam kondisi berwudu atau dalam kondisi suci. Ini adalah syarat yang kedua, syarat sahnya sholat. Adapun syarat sah sholat yang ketiga adalah ijtinabun najasah. Seseorang terhindar dari najis. Apa yang dimaksud? Alla yakuna fi saubika najasatun. Hendaklah tidak didapati pada pakaianmu itu ada najisnya. Misalnya najis pakaian kita, misalnya terkena kencing bayi yang belum makan, atau kencing bayi perempuan, atau terkena percikan. Misalnya seseorang, mohon maaf, ketika buang air kecil ternyata ada airnya itu, bekas air kencingnya itu kena percikan ke celananya. Maka seseorang ketika sholat menggunakan celana tersebut, sholatnya tidak sah. Ia harus disucikan terlebih dahulu. Begitu juga kalau seandainya tadi disebutkan kan ada mani, ada madi, ada wadi. Jadi seseorang misalnya dia kencing, buang air kecil,
maka paling enggak ditunggu dulu sekian detik baru dimasukkan ya. Jangan dikeluarkan kemudian cebok langsung dimasukkan. Tunggu sekian detik baru dimasukkan kembali. Karena jaga-jaga siapa tahu ada keluar wadi atau susulan. Wala fi badanika najasah, dan begitu juga tidak terdapat pada badanmu itu najis. Misalnya orang yang junub, maka orang yang junub dia harus mandi junub. Misalnya dia mimpi basah, atau perempuan yang haid datang bulan, atau perempuan yang apa melahirkan, selesai nifas, dia mandi dulu. Walaupun ada juga yang tidak mempersyaratkan. Dan masuk dalam kategori junub di sini adalah mandi besar adalah seseorang yang baru masuk Islam. Ada yang mengatakan mandi masuk Islam di sini adalah wajib. Artinya orang mandi syahadat kemudian mandi baru sholat. Tapi ada juga yang mengatakan mandi di sini tidak menjadi sebuah kewajiban. Kalau seandainya seseorang syahadat kemudian wudhu, sholatnya sah. Wala fil buq'atil lati tusalli 'alaiha najasah, atau di tempat yang dia gunakan untuk melaksanakan sholat itu tidak terdapat di dalamnya najis. Maka oleh karena itu menghindari najis pada 3 hal, fil badan, pada badan tubuh seseorang, wasiyab, pakaian, wal buq'ah, atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat, ini adalah sebuah kewajiban. Maka perlu kita cek apakah masjidnya tersebut itu suci dari najis. Nah, kalau bagaimana hukumnya kalau seandainya seseorang sholat di masjid yang kotor? Misalnya kotor, berdebu, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Kalau dikatakan sholatnya sah, sah. Selama debunya itu tidak mengandung najis. Atau misalnya seseorang sholat di masjid yang kotor, banyak kotoran burungnya, hewan. Misalnya burung emprit, burung gereja, burung dara. Gitu. Sah nggak sholatnya? Hah? Sholatnya sah enggak? Bagi yang berpendapat bahwasanya itu tidak najis, karena burung dara adalah hewan yang dagingnya halal dimakan. Syafi'i itu mengatakan tidak najis, maka sah. Nah, ini untuk bekal ketika antum misalnya suatu ketika antum umroh gitu. Allah berikan rezeki umroh atau haji. Nah, tidak jarang didapati di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ada kotoran burung. Nah, pernah kejadian kemarin itu, Ustadz, ayo monggo sholat. Enggak Ustadz, ini kotor. Mana kotor? Ini ada kotoran burung dara. Saya nggak mau sholat di sini ya. Ya bukan berarti kalau ada kotoran burung dara sholatnya enggak sah, sah insya Allah. Tapi ya kalau ada yang lain ya dicari yang lebih baik. Gitu. Wad dalil, adapun dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika didatangkan kepada beliau seorang bayi, bisobiyin sogirin, seorang bayi yang masih kecil, lam yuftam ba'd, yang mana bayi tersebut itu belum makan, masih minum ASI. Innahu kana la yazalu yataghadda bil laban, dan bayi tersebut itu masih yataghadda, dia masih makanannya itu masih bergantung kepada air susu, ASI-nya ibunya, ASI sang ibu. Maka selama bayi tersebut itu masih minum ASI, dia belum makan. Berarti
masih minum ASI dan dia belum makan. Dan makanan pokok untuk perkembangannya adalah ASI, maka selama itu pula air kencingnya itu tidak najis. Nah, berapa kira-kira usianya? Kurang lebih usianya adalah sekitar 6 bulan. Karena biasanya bayi ketika sudah usia 6 bulan, dia sudah mulai makan selain ASI. Artinya untuk perkembangan tubuhnya itu selain ASI. Mungkin nasi, sayur yang tentunya dihaluskan. Fabala ala thawbihi. Maka bayi tersebut itu kencing pada pakaiannya. Pada abimain, kemudian Rasulullah SAW meminta untuk didatangkan air, diambilkan air. Fa'at ba'u iyahu. Wa yumkinu an naj'ala hada dalilan lil libas. Dan ini bisa dijadikan dalil bahwasannya Rasulullah SAW beliau tidak mau sholat dengan pakaian yang habis kena kencing bayi. Nah, dan di sini hadis ini sebagian ulama ada yang mengambil pendapat bahwasannya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencuci bajunya. Karena ada ulama yang berpendapat bahwasanya selama bayi dia belum makan, dia masih masih minum ASI. Maka saat itu juga kalau seandainya kencing dia belum najis. Nah, di sini kenapa kok Rasulullah SAW mencuci pakaiannya? Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan fa'utiya bijariyatin. Bayi tersebut itu adalah bayi perempuan. Maka kalau seandainya bayi perempuan tersebut itu dia mau sudah makan atau belum, masih minum ASI atau belum, kalau itu air kencing bayi perempuan maka itu najis. Berbeda dengan kalau seandainya air kencing bayi laki-laki. Wallahu ta'ala alam hikmahnya apa? Tapi yang pernah kami dapati, air kencing perempuan dengan air kencing laki-laki, air seninya laki-laki dengan perempuan, termasuk terlebih lagi bayi, kadar baunya, pesingnya itu beda. Nah, kalau antum ingin membuktikan silahkan. Antum berdoa, ya Allah semoga anak pertama perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, atau sebaliknya. Antum bisa buktikan. Atau antum berdoa, ya Allah semoga kakak saya segera nikah dan punya anak. Nanti antum minta, coba sini tak ganti popoknya. Itu yang pernah kami dapati demikian. Jadi air kencing perempuan itu pesingnya lebih. Sedangkan laki-laki itu air kencingnya tidak begitu pesing. Bahkan hal ini pernah kami tanyakan kepada salah satu dokter, apa hikmahnya? Ya bisa jadi yang tadi Ustadz sebutkan. Karena memang bayi laki-laki secara bayi laki-laki itu ketika air kencingnya itu masih seperti air biasa. Beda dengan perempuan setelah prosesnya. Jadi diproses. Wallahu ta'ala alam. Intinya mau kita tahu hikmahnya, mau tahu kita sebabnya, misalnya air kencing perempuan itu lebih pesing, yang laki-laki tidak, ala kulli hal dalilnya demikian, kita cukup beriman sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dalilnya demikian. Maka masalah dalil, ya kalau seandainya dalilnya sahih ya sudah kita ikuti. Itulah madhab para ulama sebagaimana yang senantiasa digaungkan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Dalilul akhar, adapun dalil yang lain,
Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat bersama para sahabatnya. Idkhala ana alaihi. Kemudian ketika di tengah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melepas kedua sandalnya. An yasarihi. Kemudian sandalnya diletakkan di sebelah kirinya. Ini dalil bahwasannya seseorang kalau sholat itu pakai sandal boleh. Ini bisa antum praktekkan, antum sholat pakai sandal. Nah, bisa antum praktekkan. Tapi sandalnya yang seperti apa? Sandal yang digunakan oleh Rasulullah SAW ini sandalnya dalam kondisi suci, tidak najis. Dan sandalnya tersebut sandal ya seperti khuf, seperti kulit begitu. Bukan sandal-sandal yang saat ini begitu. Kalau antum sholat, kemudian antum masuk ke masjid, antum pakai sandal, antum dipentungi nanti sama takmir masjid ya. Dan ini orang-orang sholat menggunakan sandal, sepatu sering kita dapati. Apalagi di tempat-tempat yang banyak berkumpul orang dari berbagai macam madhab. Contohnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ada sebagian orang itu sholat pakai sepatu. Sholat pakai sepatu, rukuknya, sujudnya pakai sepatu. Insya Allah. Sepatu beneran, nggak tahu. Wallahu ta'ala alam dalilnya apa. Karena yang dipakai sandal yang dipakai Nabi itu adalah sandal yang mirip khuf. Khuf itu ya terompah yang terbuat dari dari kulit hewan. Nah kalau sepatu ya, beda dengan khuf ya. Walaupun ada sebagian ulama yang menjadikan sepatu itu hukumnya seperti khuf, tapi kiasnya ini terlalu jauh. Kalau kaos kaki masih masuk akal. Karena khuf itu mirip dengan kaos kaki, tapi bukan kaos kaki. Sedangkan sepatu itu tebal. Khuf kulit, tapi tidak begitu tebal. Dia lentur. Lunak. Maka Allah Ta'ala alam dalilnya apa? Orang-orang yang sholat menggunakan sepatu. Fawada'ahu ma'an yasarihi, kemudian diletakkan di sebelah kiri. Dan ini dalil juga kalau seandainya seseorang ada sesuatu yang mengganggu atau mengkhawatirkan, diletakkan di sebelah kiri. Begitu juga kalau seandainya seseorang sholat kemudian dia merasa diganggu oleh setan, maka salah satu sunnah adalah meludah ke sebelah kiri. Tapi ludahnya bukan pakai dahak. Antum ngancang-ngancang, gitu. Jangan. Jadi ludahnya itu sedikit seperti percikan air gitu. Dan airnya sedikit, bukan ludah banyak gitu loh. Kasihan sebelah kiri antum. Falamma ra'ada likal qaum, dan ketika itu para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, al-qauni alahum. Maka para sahabat itu mengikuti Rasulullah SAW. Karena saat itu para sahabat sholat juga menggunakan sandal, menggunakan khuf. Kemudian para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW demikian, sandalnya dicopot semuanya. Nah ini salah satu dalil yang membantah pendapat Imam Syafi'i yang populer, masyhur di masyarakat kita. Kalau seandainya seseorang itu sholat, kemudian dia gerak lebih dari 3 kali, maka sholatnya batal. Nah ini namanya nyopot sandal itu lebih dari 3 gerakan. Lebih dari 3 gerakan. Tapi dijawab Rasulullah SAW ketika melepas sandalnya, itu sandalnya gampang, tinggal dicopot. Nggak seperti
sekarang. Nyopotnya gampang, sehingga itu tidak sampai 3 gerakan atau 3 gerakan yang terus menerus. Ala kulli hal, masalah fikih itu seru kan? Ada dalilnya itu tidak jauh-jauh, dalilnya satu. Cuman istinbatnya atau faedah dari dalil tersebut itu bisa banyak. Falamma qada Rasulullah sallam salatahu. Dan ketika Rasulullah sallam itu selesai salat, beliau mengatakan, apa yang menjadikan kalian melemparkan sandal-sandal kalian? Nah, ini dijawab lagi. Nah, katanya Rasulullah SAW melepaskan sandalnya itu nggak sampai 3 gerakan. Ini ngelempar loh ya, ngelempar. Lebih ini 3 gerakan. Karena namanya, apalagi ada yang mengatakan Rasulullah SAW kondisinya ketika Jibril menghabarkan, itu posisinya adalah sujud. Nah, coba bayangkan sujud, melepas sandal, sambil ngelempar. Itu gimana? Lebih dari 3 gerakan. Inilah fikih itu seru. Qalu ra'ainaka alqaita na'laika fa alqainani alana. Ya Rasulullah sallam, karena sesungguhnya kami melihat engkau melempar apa? Sandalmu. Nah, ini jelas ya. Lafadznya soleh ya. Rasulullah sallam melempar sandalnya. Maka kami juga ikut melempar sandal kami. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya kalau melempar sandal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Jibril atani, Jibril mendatangiku, fa'ahbaroni. Jibril menghabarkan bahwasannya pada sandal yang aku pakai itu ada kodaron. Apa itu kodaron? Ada kotoran, ada najis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza jaa ahadukum ilal masjid falyandur. Apabila salah seorang di antara kalian berangkat menuju masjid, maka hendaklah dia dicek. Fa'in ra'afi na'laihi qadaron au ada falyamsahu. Kalau seandainya didapati pada sandalnya itu ada kotoran atau najis, falyamsahu, maka hendaklah dia mengusapnya. Jadi misalnya ada najisnya atau kotorannya itu di ujung sandal, diusapkannya kemana? Kemana? Ke tanah. Jangan, bukan ke tembok tetangga gitu. Ada orang, sebagian orang itu kadang ketika lihat sandalnya kotor kemudian diusapkan di ujung-ujung lantai gitu. Ujung-ujung lantai, jadi jorok gitu. Jadi usapkannya cari, misalnya ada pasir, tanah, diusapkan, diputar-putar dan sebagainya. Ya terserah lah. Intinya najisnya tersebut itu hilang. Falyamsahu wal yusalli fihima. Kemudian hendaklah dia mengusapnya dan salat dengan sandal tersebut. Maka ini dalil bahwasannya annahu la yajuzu lil insan, bahwasannya tidak boleh seseorang ketika dia melaksanakan salat ayyastashiba sauban najisan fi salat. Dia menggunakan pakaian yang terkena najis. Wa dalilu ala taharatil buq'ah. Adapun dalil tentang diharuskannya tempat yang digunakan untuk salat tersebut itu suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tahhil baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war-ruk'is sujud. Dan hendaklah engkau mensucikan baiti, rumahku. Apa itu rumahku? Baitullah, Ka'bah. Lit-ta'ifin, untuk siapa? Untuk orang-orang yang ta'af, wal qa'imin, dan orang-orang yang melaksanakan salat, war ruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Maka saat itu Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, beliau membersihkan kota Mekah itu dari apa? Berhala. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ada sekitar 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Maka kalau seandainya seseorang mau melaksanakan sholat di sekitar Ka'bah, ya Ka'bahnya ya harus disucikan dulu. Dari apa? Dari berhala. Begitu juga Rasulullah SAW memerintahkan ayyusabba ala bulil a'rab. Sebagaimana
apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau memerintahkan sahabatnya untuk menyiramkan pada bekas tempat kencingnya A'rabi. Siapa itu A'rabi? Orang Arab Badui. Dalwun min ma, seember air. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika, kami terjemahkan, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul seorang Arab Badui. Faqama yabul. Kemudian tiba-tiba orang Arab Badui tersebut itu selingak-selinguk cari pojokan masjid. Langsung berdiri dan buang air kecil di pojokan masjid. Faqala ashabul Rasul, maka para sahabat mengatakan mah. Kalau bahasa kita ini, ini orang gila ini, orang ngawur ini. Masa masjid dikencingin. Maka apa kata Rasulullah SAW? La tuzlimuhu da'hu. Jangan engkau ganggu, biarkan. Inilah hikmahnya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Maka ini bisa kita aplikasikan. Ketika kita mendapati orang-orang yang baru pertama kali kenal masjid, atau orang-orang yang baru hijrah, sudah biarkan. Jangan antum katakan, tumben ke masjid. Sadar ya, sekarang ya, udah tahu ya jalan ke masjid kemana. Apalagi ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak orang biasanya yang selama 1 tahun itu nggak pernah main ke masjid, ya. Main ke masjid aja nggak pernah, apalagi sholat. Nah, terkadang sebagian kita ini akhirnya, tumben Ramadan ke masjid, biasanya nggak ke masjid. Dah biarkan aja. Karena ketika kita kita mengucapkan kalimat tersebut, bisa jadi besok dia nggak mau ke masjid lagi. Nah, sebagaimana orang Arabi, orang Badui, Rasulullah SAW mengatakan biarkan. Salah satu hikmahnya apa? Kalau seandainya ketika itu sahabat itu menegur orang Badui, tegur, jangan kencing di sini. Maka bisa jadi orang Arab Badui itu akhirnya lari. Dan namanya orang sedang buang air kecil dalam kondisi berdiri, maka lari kan mudah ya. Maka air kencingnya bisa kemana-mana, berceceran. Sehingga yang terkena najis itu bukan hanya satu tempat. Bahkan bisa jadi satu masjid itu kena najis semua. Inilah hikmahnya Rasulullah SAW. Padahal saat itu salah satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab, itu sudah memegang pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Bisa-bisanya masjid dikencingi. Maka Rasulullah SAW membiarkan orang Arab Badui tersebut itu sampai selesai kencing. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat bahwasanya orang Arab Badui itu selesai kencing, da'ahu, Rasulullah SAW memanggilnya, wahai saudaraku, ta'al, kesini. Kemudian menasihati, inna hadhil masajid. Sesungguhnya masjid-masjid ini, la tasluhu li syai'in min hadal baul. Sesungguhnya masjid itu tidak layak untuk engkau kencingi. Katakan deh orang Arab Badui, Badui, masjid itu nggak boleh buat kencing. Masjid itu hanya untuk melaksanakan salat. Walal qadar, begitu juga kotoran. Innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya masjid itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat serta membaca Al-Qur'an. Atau sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amara rajulan minal qaum faja'ahu bidalbin min ma'in fashannahu alaihi. Maka Rasulullah SAW memanggil salah satu sahabatnya untuk dibawakan satu ember air. Kemudian fashannahu alaihi, kemudian disiramkan pada bagian yang terkena najis tersebut. Masalah, ada sebuah permasalahan. Bagaimana kalau seandainya lau ahdasa insan, kalau seandainya seseorang itu buang hadas,
wa shalla muhdisan. Kemudian dia sholat dalam kondisi masih berhadas. Karena disebabkan dia lupa. Ada orang misalnya dia habis kencing, lupa untuk cebok. Atau seseorang yang habis junub, misalnya semalam habis berhubungan badan dengan istrinya atau dengan istri orang lain, naudzubillahi min dzalik. Ini perlu disebutkan begitu. Karena pernah saya dapat pertanyaan, Ustadz, kan katanya kalau habis berhubungan badan dengan istri, maka wajib mandi junub sebelum sholat. Mandi junub, kemudian wudhu, baru sholat. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu berhubungan badan dengan istrinya tetangga? Pertama istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mandi junub dan wudhu. Karena itu dosa besar. Wa i'adatus salat. Kemudian seseorang dia lupa kalau seandainya dia najis. Alzamnahu bil wudu wa i'adis salat. Maka ketika demikian kita katakan adalah alzamnahu bil wudu. Kamu harus berwudu dan mengulangi salatmu. Maka kami katakan tawadda wa sholli. Hendaklah engkau wudu dan melaksanakan salat. Walau annal insana asabathu najasatun wa nasiya wa shalla qabla ghasliha lam yalzamhu al-i'adah. Kalau seandainya seseorang itu terkena najis, dia lupa. Kemudian dia sholat. Sebelum mensucikannya, lam yalzamhu al-i'adah. Maka dia tidak harus mengulang apa? Sholatnya. Satu. Tadi kasusnya adalah dia sholat dalam kondisi berhadas. Berarti yang berhadas di sini apanya? Badannya, pakaiannya, atau tempat sholatnya? Badan. Dan maka orang yang ketika badannya itu najis, maka kita katakan dia harus mengulangi wudunya dan sholatnya. Sedangkan yang kedua, seseorang kalau seandainya dia terkena najis, berarti yang terkena najis mana? Pakaiannya. Kemudian dia lupa. Maka orang yang demikian dia cukup cukup membersihkan pakaiannya dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Jadi dia berwudu, bersihkan dulu pakaian yang terkena najis, dan dia tidak harus mengulangi sholatnya. Artinya wudunya ini dan mensucikannya ini untuk sholat setelahnya. Beda ya. Nah, wakilah mal farqu. Apa bedanya? Al-jawab, amma minas sunnati faqalin Nabi SAW, maka bedanya adalah dalilnya dari hadis Nabi. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Walam yastafsil walam yaqul illa ayyakuna nasiyan fa na'khudhu bil umum. Karena yang pertama, dia kondisi najisnya itu adalah badannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya hadas yang mengenai orang tersebut itu di badannya. Walam yastafsil, dan Rasulullah SAW di sini tidak merinci kecuali kalau lupa. Artinya kalau najisnya pada badannya, mau dia lupa, mau dia ingat, maka dia harus dia harus mengulangi sholatnya. Dia wudu kemudian mengulangi sholatnya. Junub, buang air kecil, lupa cebok, tapi dia wudu, maka dia harus mengulangi sholatnya dan wudunya. Beda kalau seandainya najis tersebut itu mengenai pakaiannya.
Maka karena dalilnya di sini adalah umum, maka kita ambil dalil umum. Dan Rasulullah SAW tidak merincinya. Wa amman mas'alatun najasah. Adapun permasalahan najis, karena sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau mengetahui anna fi na'laihi, bahwasanya pada kedua sandalnya itu qadaran, apa itu qadaran? Ada najis. Lam yasta'nifis salat. Rasulullah SAW tidak melanjutkan salat. Beliau berhenti dulu. Walam yabda' min jadid. Tapi beliau tidak mengulangi salatnya. Artinya yang terkena najis di sini di mana? Di pakaiannya, di sandalnya. Atau misalnya badannya terkena apa? Terkena najis. Maka seorang tersebut itu tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Walau kanat tabtulu, kalau seandainya itu batal, la abda'aha min jadidin, hada dalilun minas sunnah. Kalau seandainya ketika sandalnya Nabi itu terkena najis, kemudian Nabi harus mengulangi sholatnya, maka Rasulullah SAW pasti akan mengulanginya. Tapi di sini Rasulullah SAW ternyata tidak mengulangi sholatnya. Nah ini juga dari kejadian ini, itu kita bisa simpulkan, ambil faedah. Kalau seandainya seseorang itu sudah wudhu ya, kemudian tidak sengaja dia terkena najis. Di mana najisnya? Misalnya kena badannya kena najis. Dia belum sempat pakai baju ya, Misalnya misalnya ada seorang ayah muda, dia punya bayi. Habis wudhu, kemudian tiba-tiba anaknya nangis, belum sempat pakai baju. Nah, ketika setelah nangis ternyata anaknya itu kencing. Dan kebetulan anaknya di sini adalah perempuan. Air kencing perempuan najis atau tidak? Najis. Kemudian kencing mengenai badannya. Maka apa yang harus dilakukan ketika kejadiannya demikian? Maka yang harus dilakukan adalah cukup untuk membasuh badannya, membersihkan badannya dari najis. Tidak perlu mengulangi wudhu. Karena terkena najis bukan sebab batalnya wudhu seseorang. Sebagaimana Nabi itu juga terkena najis. Ada yang mengatakan bukan hanya sandalnya, ada sebagian anggota tubuhnya itu terkena najis. Maka Rasulullah SAW tidak mengulangi wudhunya. Beliau cukup membersihkan. Begitu juga kasusnya tadi, ketika bayi perempuan nangis mengenai badan kita, maka cukup badan kita yang kita bersihkan dari najis dan tidak perlu kita mengulangi wudhu. Ini tadi ada dalil dari hadis. Adapun dalil minan nadhar secara logika, bahwasannya ketika seseorang itu meninggalkan wudhu, ketika seseorang itu tidak berwudhu, maka sama saja dia meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Wassalatu bin najasah, sedangkan seseorang salat dalam kondisi najis, fi'lun mahdur, adalah sebuah tindakan yang terlarang. Wa fi'lul mahdur, sedangkan seseorang itu ketika melakukan tindakan yang dilarang, yu'daru fihi bin nisyan. Ketika seseorang itu melakukan tindakan yang terlarang, itu bisa diampuni, bisa diberi udzur ketika apa? Dia lupa. Awil wal jahli, atau dia tidak tahu, murni tidak tahu. Murni enggak tahu. Bukan tidak mau tahu. Wal ikrah, atau dia dipaksa. Wa fi'lul ma'mur, sedangkan melakukan tindakan yang diperintahkan, la yu'daru fihi illa
annahu yasqutu anhul ism. Sedangkan melakukan sebuah tindakan yang diperintahkan, dia tidak akan diberi udzur kecuali dia dalam kondisi tidak diwajibkan. Seperti contohnya, seorang perempuan ketika dia haid, otomatis dia meninggalkan sholat. Maka ketika dia tidak sholat, maka dia apa? Tidak berdosa karena tidak wajib. Karena tidak wajib, maka ketika dia tidak sholat, dia tidak mendapatkan dosa. Malah dia mendapatkan pahala ketika seorang perempuan haid. Walihada man fa'alal mahduran fil ihrami nasiyan au jahilan au mukrahan fala syai' alaihi. Nah, begitu juga kalau seandainya seseorang melakukan sebuah tindakan yang terlarang ketika dia haji atau umroh karena disebabkan lupa, atau dia tidak tahu, atau dia terpaksa, fala syai' alaihi, maka tidak masalah dengan ibadahnya. Wa man akala fis siyami nasiyan, dan begitu juga kalau seandainya seseorang makan di siang hari atau makan ketika di bulan puasa disebabkan dia lupa atau dia tidak tahu atau dia dipaksa, maka tidak mengapa. Misalnya ada seseorang yang memaksa, kamu kalau enggak makan, kamu tak bunuh. Dan beneran ada alat yang digunakan untuk membunuh. Maka ketika itu seseorang boleh untuk makan. Puasanya batal atau tidak? Tidak batal, karena dia dipaksa. Dan di sini dipaksanya adalah sesuatu yang waqi'. Apa itu? Sesuatu yang nyata. Ada indikasi kuat kalau seandainya saya tidak melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini. Misalnya, kalau kamu nggak makan siang Ramadan, tak bunuh. Bawa pistol atau pedang. Tapi kalau dia tangan kosong, nggak diapa-apain, nah, insya Allah. Kalau antum niat mukel, maka puasa antum batal. Karena nggak indikasinya nggak kuat. Itu cuman ancam, cuman menggertak sambal saja. Wa salatu bi ghairi wudu'in nasiyan laisa fiha ismun. Dan ketika seseorang itu melaksanakan salat tanpa wudu karena disebabkan lupa, maka orang tersebut tidak mendapatkan dosa. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hitung dosa, jangan engkau bebani kami disebabkan karena kami lupa atau kami salah murni karena tidak tahu. Lakinna salatun ghairu sahihah, akan tetapi salatnya itu tidak sah. Fala tabra'u biha dhimmah, maka kewajiban yang Allah bebankan pada dirinya tidak akan hilang. Fayakunu mutalaban biha, maka dia akan senantiasa ditagih untuk melaksanakan salat tersebut. Fasalatu yataqaddamu at-tadhiru lil qalbi wa tadhiru lil badan. Dan ketika seseorang melaksanakan salat, harus didahului sebelumnya ada tadhir lil qalbi. Apa itu tadhir lil qalbi? Mensucikan jiwanya, hatinya dari syirik. Maka orang yang salat, dia pelaku syirik, salatnya nggak diterima. Maka bagaimana mungkin dia salat, dia sujud kepada Allah, tapi di sisi lain dia sujud kepada selain Allah. Maka harus hatinya dibersihkan. Begitu juga wa tadhiru lil badan, sebagaimana yang dijelaskan syarat sah salat itu biasanya kaitannya dengan tadhiru lil badan, adalah pensucian badan. Tadhiru lil badani yakun bil wudu minal hadasil asghar wal ghuslu minal hadasil akbar. Sedangkan mensucikan jiwa, badan, itu bisa dilakukan dengan seseorang berwudu ketika dia hadas kecil, dan dia mandi besar, mandi junub ketika dia hadas besar. Wa tadhirul badani minan najasat, dan mensucikan badan seseorang dari najis, mensucikan pakaian, dan mensucikan tempat, kullu hadza ta'dimun li sya'niha. Ini semua
sebagai bentuk pengagungan atas perkara syarat sah salat tadi. Wa tathhirul qalbi awil maknawi. Wa tathhirul badani fi qouli ta'ala, adapun mensucikan badan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat wudu dan mandi besar serta tayammum. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Inilah aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Ma yuridullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari hambanya itu haraj, merasa kesulitan. Walakin yurid, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada setiap hamba itu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan mereka dari dosa-dosa kecil dan besar. Wal yutimma nikmatahu, dan ini sebagai bentuk penyempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, la'allakum tashkurun, semoga engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mensucikan jiwa, mensucikan hati atau pensucian jiwa yang hakiki, yang maknawi, alladzi yataqaddamu hadhihi shalat, itu harus didahulukan sebelum syarat sah salat tadi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu au yusbigul wudu, dan tidaklah ada di antara salah satu di antara kalian dia berwudu fayuballik, kemudian dia sungguh-sungguh ketika berwudu, au yusbik al wudu, atau dia menyempurnakan wudunya, summa yakul, kemudian setelah selesai wudu dia wudunya beneran, konsisten, tidak main-main, dipastikan apakah seluruh anggota wudunya itu sudah terkena air atau belum. Dia cek satu-satu siku-sikunya, kemudian sela-sela jari-jari tangan, jari kaki itu sudah terkena air wudu atau belum. Dia memastikan. Summa yaqul, kemudian setelah selesai berwudu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia bersyahadat bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 8 pintu surga bagi dirinya. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh memasuki dari arah pintu mana saja. Maka ini motivasi bisa kita langsung praktekkan setelah kita selesai sholat, setelah kita selesai wudu, maka seseorang diperintahkan untuk bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sebagian ulama menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hada tathhir, ini adalah pensucian jiwa dengan seseorang mengucapkan syahadat pengakuan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Al-adimataini, yang agung, tathhirun qalbiyun. Ini adalah sebuah bentuk penyucian jiwa hati seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.